Pernah lagi coba bikin karya pertamamu, tapi bingung harus mulai dari mana? Langkah pertamanya apa? Alright guys, kali ini saya bakalan bawa kamu untuk step by step gimana cara saya produksi sebuah karya. Thumbnail. Oke, untuk jenis karya apapun, entah itu komersial, musik video, naratif film, atau apapun itu, nanti ujung-ujungnya langkah yang bakalan saya share ini kurang lebih hasilnya bakalan sama. Cara-cara produksinya itu mirip-mirip, cuman adjustment di setiap jenis karya aja yang mungkin ada perbedaan sedikit aja. Tapi secara garis besar bisa saya pastikan kurang lebih itu mirip-mirip. Nah, tanpa berlama-lama langsung aja saya masuk ke langkah pertama, yaitu scripting. Untuk langkah pertama ini, di sini saya membuat sebuah dokumen di mana isinya itu adalah ide cerita saya secara keseluruhan nantinya bakalan jadi seperti apa, konsepnya bakalan seperti apa. Ini saya bikin sebuah dokumen. Ini kamu bisa tulis aja, langsung ketik aja di Microsoft Word. Atau kalau kamu ada aplikasi-aplikasi untuk penulisan skrip, boleh juga untuk dicoba dan dipakai. Nah, tapi kan pertanyaannya kadang bingung ya, mau dapat ide itu dari mana? Nah, ini cara yang biasanya saya lakukan, saya bagikan tipsnya, yaitu dengan menggunakan keresahanmu. Ketika kamu memiliki sebuah keresahan, kamu bisa tumpahkan itu ke dalam bentuk sebuah karya. Itu bisa jadi sebuah ide untuk kamu berkarya. Mungkin dari segi pesannya atau dari temanya. Itu bisa jadi sebuah ide. Nah, dari sana kita baru bisa mengembangkan ide cerita yang secara lebih besar lagi, lebih luas lagi seperti apa. Nah, untuk kamu yang mau belajar storytelling lebih dalam, workflow-nya seperti apa, penulisannya seperti apa, ada e-course yang saya buat namanya e-course Storytelling in Filmmaking di Paham Film. Kamu bisa join itu, langsung aja cek infonya ada di link di description box. Oke, kalau skrip udah jadi, langsung aja kita masuk ke langkah kedua, yaitu kita prepare. Di sini intinya kita mempersiapkan apapun yang bakalan berguna untuk kita nanti saat syuting. Nah, yang saya lakukan mulai dari cek lokasi, nentuin mood board, bikin shortlistnya, storyboard, dan apapun itu yang dibutuhkan. Even sampai calling talent ya, karena memang untuk produksi kali ini memang rencananya small crew aja, jadi ya sebisa mungkin saya handle beberapa hal yang memang diperlukan. Intinya di tahap ini jangan sampai kamu tidak mempersiapkan sesuatu yang fatal banget untuk syuting. Karena apa yang kita persiapkan di tahap prepare ini akan menentukan keberlangsungan atau kelancaran proses syutingnya nanti seperti apa. Nah, terus ada nggak sih tahapan pastinya atau langkah-langkah pastinya dalam prepare ini apa yang harus disiapkan? Entah apakah itu harus wajib storyboard atau shortlist. Nah, sebenarnya ini balik lagi ke produksi masing-masing ya. Kalau memang karyamu itu lebih rumit untuk dibikinnya, ini mungkin stepnya bakalan lebih banyak. Tapi semakin simpel karyanya, ya semakin simple juga step yang harus kita lewati. Nah, intinya ini menyesuaikan aja dengan kebutuhan masing-masing, karena tujuannya ini untuk efektivitas saat syuting. Jadi nggak menjamin juga semakin banyak langkah yang kamu lalui membuat syutingmu jadi lebih efektif, dan sebaliknya semakin sedikit langkah yang kamu lalui juga nggak menjamin syutingmu itu jadi lebih efektif. Ini tergantung menyesuaikan ke produksi masing-masing, preferensi masing-masing aja seperti apa, mau nyamannya seperti apa. Nah, kalau di tahap ini udah selesai, langsung aja saya lanjut untuk ke tahapan ketiga, yaitu syuting. Untuk syuting saya rasa ya semua orang tahu lah ya, kita ngerekam tujuannya, kita ngerekam gambar untuk nantinya bakal diedit. Nah, kebetulan untuk shoot kali ini saya small crew aja, dan shoutout juga buat teman-teman saya yang udah bantuin untuk project kali ini. Untuk lokasi saya ambilnya di street, tempat umum, dan oleh karena itu pemilihan gear saya harus yang sedikit compact dan mudah banget dibawa kemana-mana. Di sini saya pakai Sony A6300 dengan lensa 28mm dan menggunakan gimbal Zhiyun Crane M3 yang sangat mini banget dan nyaman banget untuk dipakai. Nah, sejujurnya sewaktu syuting ini saya harusnya itu sebisa mungkin mengeksekusinya semirip mungkin dengan konsep yang udah saya buat, dengan shortlist yang udah saya tentukan tadi, storyboard dan lain sebagainya. Nah, tapi karena namanya filmmaking itu bukan ilmu pasti, kadang kita harus beradaptasi dengan kondisi lapangannya seperti apa. Oleh karena itu mungkin akan ada sedikit adjustment dari apa yang udah kita konsepkan dan apa yang bakalan kita lakukan saat syuting. Nah, saran saya ketika di lapangan udah kamu fokus aja dengan apa yang udah kamu buat. Kalau nggak bisa ya kita harus punya skill adaptasi. Nah, skill adaptasinya
Ini gimana ya? Kamu harus sering-sering latihan, harus sering di lapangan. Itu kebangun sendiri dengan banyaknya pengalaman. Saya nggak bisa ngomong apa-apa soal skill adaptasi karena ya jelas ini kebangun sendiri karena kamu sering berkarya. Karena pengalaman semakin tinggi jam terbang, skill adaptasi pun juga bakalan semakin tinggi. Lagi nih, part yang bikin saya paling takut saat syuting kali ini itu adalah hujan. Karena sekarang ini jelas-jelas lagi musim hujan banget dan ya kalau hujan semuanya batal dan kita ganti hari reschedule lagi yang itu bakalan pusing lagi. Tapi untungnya hasilnya pun nggak hujan, berjalan dengan lancar, alam sedang membaik. Dan ada satu tips lagi yang bisa kamu gunakan untuk syuting, yaitu ketika memang shortlistmu udah terpenuhi semuanya, cobalah explore angle-angle baru, coba explore shot-shot baru, konsep-konsep baru. Jadi kita punya pilihan yang lebih banyak lah ibaratnya di saat editing nanti untuk penggunaan footage yang mau seperti apa. Oke, kalau syuting udah selesai, beres, lancar, langsung aja kita masuk ke tahap keempat, yaitu editing. Di editing ini simple ya, jelas kita ngedit, kita menjahit footage antar footage. Nah, biasanya langkah pertama yang selalu saya lakukan dari sini adalah saya menata filenya terlebih dahulu. Setelah itu baru saya masukkan ke software editing, yaitu Adobe Premiere Pro. Dan langkah pertama ketika masuk di Adobe Premiere Pro adalah saya menyusun footage-nya terlebih dahulu. Saya nggak peduliin dulu untuk warnanya bakalan seperti apa, gradingnya bakalan seperti apa. Di sini workflow-nya saya nentuin dulu footage-nya, saya bikin alur ceritanya seperti apa, kita bikin rough cut, dan untuk menentukan susunan footage yang paling sesuai itu seperti apa. Nah, karena karya kali ini itu mau mainly di drive oleh musiknya, jadi otomatis saya pun juga mencari musik terlebih dahulu. Nah, cari musik ini sebenarnya tricky ya, susah-susah gampang. Caranya seperti ini. Ketika kamu punya sebuah emosi yang ingin ditampilkan dalam sebuah karyamu, itu kamu tarik satu kata. Nah, kamu tarik satu kata, yaitu entah itu happy atau nostalgia atau apapun itu. Nah, setelah kamu nemuin kata tersebut, kan kita bisa jadikan itu sebagai kata kunci untuk mencari musiknya. Di sini saya menggunakan Epidemic Sound, saya langsung cari aja di Epidemic Sound. Ya, cara carinya sebenarnya manual aja, langsung aja kita dengerin satu persatu sampai kita menemukan mana musik yang memang cocok untuk karya kita ini. Nah, ketika saya udah nemuin, baru saya masukin ke dalam Premiere Pro bersamaan dengan penyusunan footage tadi. Jadi saya nggak peduliin dulu untuk transisinya, untuk warnanya seperti apa di awal, biarin memang seperti ini aja, flat aja. Ketika udah kebentuk itu story-nya, baru saya bisa masuk ke tahapan color grading-nya. Dan untuk color grading-nya, saya sesuaikan juga dengan konsep yang udah saya bikin di awal tadi, kira-kira untuk warnanya bakalan seperti apa di tahap prepare tadi ya. Nah, kalau kamu tertarik gimana cara saya color grading footage ini, coba kamu tuliskan di komen, nanti saya bikinin tutorialnya. Oke, ketika sudah color grading, sudah dicek sampai terakhir, dan sound design semuanya aman, kita langsung masuk ke tahap kelima, yaitu distribute. Tentu kalau kita udah punya sebuah karya, tadi udah kita ekspor, sekarang kita harus distribute-nya seperti apa. Distribute adalah distribusinya seperti apa. Entah ini karyanya mau ditaruh di sosial media, atau mau ditaruh di ikutkan lomba, atau seperti apa. Itu juga kita harus punya plan yang jelas terlebih dahulu. Karena sayang banget kalau karya kita udah jadi, kebanyakan orang cuma stop sampai langkah keempat, dan di langkah kelima mereka sering melupakan tahapan ini. Distribute-nya sih sebenarnya saya simple aja, saya gunain ini untuk posting di sosial media. Tujuannya ya untuk build personal brand saya sendiri. Nah, entah itu sosial media mana yang cocok, itu tergantung jenis karyanya. Kali ini saya jelas taruh di sosial medianya di YouTube, karena baik secara aspek rasio dan durasi memang lebih cocok ke arah YouTube. Dan ya gitulah untuk cara saya bikin sebuah karya, workflow-nya seperti itu. Kalau kamu tertarik dengan hasilnya, ini dia hasil karyanya. Life is in a stream. The ocean called for you and me. Still, I'm in this game, but without my closest friend.
Oke guys, itu sekian untuk video kali ini. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya. Kalau kamu ada request tutorial tertentu, feel free aja buat komen, nanti saya bakalan buatin. Jangan lupa juga untuk share video ini ke teman atau sahabatmu jika merasa video ini bermanfaat. Terima kasih dan sampai bertemu di video selanjutnya.